Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2026. Ini hari Minggu terakhir di 2025. Dan oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berhubung ini juga masih transisi masa raya Natal, saya mau mengundang kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal ketiga ayat pertama sampai ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu tentang apa yang Rasul Yohanes sampaikan kepada kita. Dan ini adalah sebuah ayat yang menurut saya cocok buat kita. Karena satu sisi kita masih ada di masa raya Natal, dan Rasul Yohanes dalam suratnya ini menuliskan untuk para jemaat yang dilayaninya supaya mereka mengingat betapa besar kasih karunia Allah lewat kehidupan Yesus Kristus yang diberikan kepada umat manusia. Kita mulai dari ayat yang pertama Bapak Ibu. Ayat pertama bicara begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan kepada Bapa kepada kita. Bapak Ibu, di bagian yang kalimat pertama ini saya khawatir kita tidak bisa menghayatinya. Atau saya khawatir banyak orang yang tidak bisa menghayati betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak merasa miskin. Kita tidak merasa miskin. Apa maksudnya? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau dalam ilmu ekonomi Bapak Ibu, mungkin secara sederhana, ilmu ekonomi berkata bahwa kemiskinan itu terjadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan utamanya. Seperti misalnya makan, minum, atau pakaian, atau tempat tinggal. Bahkan tempat tinggal pun menyewa nggak bisa. Harus tinggal, kalau di Jakarta mungkin ya, di tepi rel begitu ya. Kalau orang benar-benar miskin Bapak Ibu, orang mengalami kemiskinan yang betul-betul ekstrim, itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan utamanya. Dan saya khawatir Bapak Ibu, kita merasa kita tidak miskin secara rohani. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak sampai menghayati bahwa aku sebenarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan utamaku sebagai manusia. Kebutuhan utama kita sebagai manusia bukan pujian dari manusia lain Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kebutuhan utama kita bukan juga hanya bagaimana makan, minum, pakaian kita, tempat tinggal kita tercukupi. Itu bagian penting Bapak Ibu. Tapi manusia itu holistik. Artinya utuh. Ada berbagai dimensi, ada berbagai unsur yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dan yang utama bukan hanya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal agar kita bisa menjalani hidup. Banyak orang berhenti dalam hal ini ketika dia punya makanan, ketika dia punya pakaian, ketika dia punya tempat tinggal, dia sudah tidak merasa lagi miskin. Atau paling tidak dia bisa merasa tenang bahwa hidupnya bisa bergulir. Padahal sebagai makhluk yang bukan hanya fisik dan juga punya jiwa, tapi kita juga punya roh Bapak Ibu. Artinya kebutuhan utama kita bukan hanya soal makan, minum, tempat tinggal, dan kehangatan cinta di tengah keluarga. Tapi ada juga yang terakhir. Bagaimana kita punya keakraban dengan Allah. Punya hubungan dengan Allah. Makanya dikatakan betapa besar kasih karunia yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita boleh disebut anak-anak Allah. Saya khawatir ketika kita membaca kalimat ini, betapa besar, kita lewat aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita gak menghayati betapa miskinnya kita. Kalau Yesus tidak menjadi manusia, kalau Yesus tidak pernah ada di muka bumi sebagai manusia yang utuh, 100% manusia, yang betul-betul merasakan apa yang kita rasakan, kita tidak bisa merasakan kedekatan dengan Allah. Allah menjadi dekat karena ada Yesus yang menghidupi hidupnya Allah.
Itulah kenapa disebut dia sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Nah, kalau orang Kristen Bapak Ibu, kita sampai di penghayatan hanya ketika Yesus datang, dia bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Berkat jasmani, pertolongan, mukjizat, bahwa dia bisa meneduhkan badai, dia bisa menyelesaikan masalah, orang buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan itu maksud utama kedatangan Tuhan Yesus. Dan hal yang demikian itu bisa dilakukan juga bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya oleh Yesus. Bisa dilakukan. Tapi ketika Yesus datang, dia merepresentasikan Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, waktu kamu lihat aku, kamu lihat Bapa, itu berarti jarak antara kita dan Bapa sudah habis, sudah hilang. Makanya dikatakan betapa besarnya kasih yang Allah karuniakan. Apakah kita bisa merasakan betapa besarnya? Apakah Anda dan saya berhasil menghayati? Iya ya, besar ya. Kalau sampai Yesus gak pernah jadi manusia, aku mungkin gak pernah kenal model manusia yang ideal, yang berkenan di hadapan Bapa, yang pernah merasakan penderitaanku, yang pernah merasakan ketakutanku, supaya aku gak usah takut lagi. Bahkan kebinasaan dirasakan oleh dia. Dia masuk ke alam maut supaya aku gak perlu masuk ke alam maut. Menghayati gak kita itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Saya mengundang kita waktu kita membaca ini, ketika dikatakan lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Mari ingat, bukan hanya kasihnya ketika menolong kita dalam masalah, menolong rumah tangga kita, menolong finansial kita, menolong kesehatan kita. Betul, kita bersyukur kalau Tuhan tolong. Dan seringkali kita berkata pada Tuhan, waktu kita udah kejepit, Tuhan tolong rumah tangga saya, Tuhan tolong keuangan saya, Tuhan tolong kesehatan saya. Kita berseru pada Tuhan dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Tapi sadari Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, Allah menyediakan sesuatu yang lebih besar lewat Yesus. Apa itu? Keakraban. Lewat dia kita bisa sampai ke Bapa. Lewat dia kita bisa mengenal Bapa. Saya khawatir kita nggak connect terhadap hal ini Bapak Ibu. Kita nggak connect. Kita nggak menganggap ini besar. Nggak menganggap ini sebuah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena yang luar biasa itu kalau pergumulan terjawab. Kalau ada berkat tiba-tiba luar biasa. Tiba-tiba jalan sudah buntu dan terbuka dengan sendirinya. Wah, itu yang luar biasa Pak. Itu yang betapa besar kasihnya. Mohon maaf Bapak Ibu, itu pola kekristenan yang diasuh oleh dunia. Pola kekristenan yang diasuh oleh dunia. Bagaimana agama menjawab kehidupan masing-masing. Betul tadi saya katakan, saya tidak bilang kita tolak mujizat, kita tolak berkat Tuhan. Kita butuh berkat dan mujizat Tuhan, amin. Tapi saya mengundang kita bahwa ketika Yohanes menuliskan pada jemaat di Asia, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, ada sesuatu yang lebih besar. Dikatakan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah itu luar biasa loh Bapak Ibu. Itu punya dua hal penting yang menggambarkan dua hal yang menjadi keluar biasa atau keistimewaan itu. Yang pertama, keakraban, relasi. Saya nggak tahu berharga nggak relasi dengan Allah itu di hati kita hari ini. Termasuk di hati saya Bapak Ibu, saya juga menguji itu. Hubungan dengan Allah itu berharga nggak sih Glenn? Berharga nggak? Aku bisa berdoa, aku bisa mengutarakan apa yang aku rasakan kepada Dia, yang hari ini memperantarai aku dengan Bapa, Tuhan Yesus maksudnya. Di surga ada Tuhan Yesus bersama Allah Bapa. Aku bisa jadi anaknya Allah Bapa, di mana pengorbanan Yesus, kelahiran Yesus memantaskan aku, memungkinkan aku. Berharga ya? Enggak ya Glenn? Apa jangan-jangan aku tuh merasa lebih berharga kalau Tuhan memberikan aku berkat? Aku jadi pendeta terpandang, aku jadi orang yang kelihatan berhasil di mata sesamaku. Itu kita gumuli loh Bapak Ibu.
Jangan sampai kita ke gereja, kita jadi pendeta, kita jadi aktivis, tapi kita nggak dapet apa yang Rasul dan jemaat mula-mula anggap satu hal yang luar biasa, yaitu menjadi anak Allah yang punya keakraban. Dan yang kedua, punya karakter seperti anak Allah itu sendiri. Jadi anak Allah bukan hanya bicara soal dekatnya sama orang tua, dekatnya sama Bapa di surga, tapi kemiripannya. Kok aku bisa mirip ya? Aku yang kayak begini kelakuannya, masa lalunya, cara pikir, cara pandangnya. Aku boleh sekarang dibawa atau dianggap mirip sama Allah Bapa. Aku jadi anaknya loh. Ini kesempatan luar biasa. Yang dengan kalimat lain adalah pengembalian gambar dan rupa Allah. Pengembalian rancangan semula. Aku yang hancur begini loh. Udah, aduh Tuhan. Kita bisa bersama-sama dengan Petrus katakan, Tuhan pergi dari aku orang berdosa. Tapi hari ini dia bilang, kamu bisa jadi seperti aku. Kamu pantas. Jangan mengutuki diri lagi. Jangan lihat lagi masa lalumu. Aku lihat kamu hari ini dan besok, bukan kemarin. Wah Bapak Ibu, kalau kita bisa sampai punya kesempatan dilihat mirip, kita sekarakter, segambar, serupa, citra kita di hadapan Allah itu kembali pulih. Inilah yang disebut betapa luar biasa, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kalau kasih hanya bentuk berkat, pertolongan, mukjizat, tidak beda dengan orang-orang di luar sana. Mencari Tuhan demi transaksi. Aku berikan pengabdianku, Tuhan berikan pertolongannya. Transaksi, jual beli, tukar tambah. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita ikut Yesus, Rasul Yohanes ingatkan, yang menjadi spesial, yang menjadi betapa besarnya kasih karunia Allah, yaitu adalah sehingga kita disebut anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak tahu, makanya dari awal tuh dari tadi Bapak Ibu ya, waktu saya persiapan khotbah ini ya, saya ingat-ingat lagi apa poin yang mau saya sampaikan. Saya sampai di satu titik Bapak Ibu. Bisa nggak ya saya membawa kita semua termasuk saya untuk menghayati betapa besarnya ini. Saya khawatir akhirnya jadi mentah. Ini mentah. Kesannya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian kayak udah sering dengar lah beginilah. Jadi betapa besarnya itu gak dapet. Tapi kalau misalnya kita cerita soal mukjizat, orang yang utangnya bisa diselesain, utangnya ratusan juta sampai miliar, tiba-tiba Tuhan bantu. Wah betapa besar, baru nangkep tuh. Wah iya ya, kasih Allah besar sekali ya. Hutang miliaran bisa selesai ya. Orang kanker stadium 4 bisa pulih ya. Rumah tangga udah hancur, masih bisa bener ya. Wah betapa besar kasih Allah ya. Saya takut yang seperti itu malah bikin kita lebih terpesona ketimbang tawaran Rasul Yohanes ini, bahwa Anda dan saya, kita bisa punya keakraban dan punya kualitas karakter, kualitas diri seperti anak-anak Allah. Saya takut itu lebih menawan kita. Saya berharap ketakutan saya tidak terjadi. Tapi saya juga gak bisa mengukur apalagi memastikan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa menghayati ini. Tapi siang ini saya mengajak kita, jangan sampai melewati tahun 2025 ini masih belum berubah mindset kita tentang apa tujuan utama Yesus datang ke dunia. Yesus diutus Bapa di dunia. Yang menjadi sukacita kita, bensin kita, istilahnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bensin kita ikut Tuhan harusnya adalah karena Dia pandang aku sekarang berharga, terlepas dari masa laluku, apa yang sudah kulakukan di hadapan Dia, yang sangat memalukan, yang sangat bisa dipandang, aduh Tuhan tinggalkan sajalah, Tuhan udah putus asa lihat kita harusnya. Tapi ternyata Dia tetap pilih kita, Dia hadirkan kita. Dan Dia hadir di dunia 2000 tahun yang lalu, lahir, berkarya, hidup, dan mati bagi kita ini loh Bapak Ibu. Saya nggak paham kasih seperti apa ini. Saya nggak paham. Maaf Bapak Ibu ya, saya gunakan kalimat agak ekstrim. Kalau tidak berkenan saya mohon maaf. Betapa bodohnya cinta kasih seperti ini yang Bapak tunjukkan.
Betapa bodohnya cinta seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Dia tunjukkan cintanya, dia berikan cintanya untuk orang-orang yang mungkin tidak pernah mencintai dia, untuk orang-orang yang selalu melukai dia, bahkan tidak peduli bahwa dia melukai Allah. Kita aja Bapak Ibu ya, saya nggak tahu, seharusnya Bapak Ibu pernah pacaran karena Bapak Ibu menikah kan ya. Kita pasti pernah pacaran. Bapak Ibu, kalau kita pacaran sama orang Bapak Ibu ya, nggak usah nunggu dia selingkuh sama orang lain. Waktu dulu mungkin Bapak Ibu pakai SMS atau surat ya, saya nggak tahu ya. Zaman saya SMS. Kalau SMS kita nggak dibalas aja nih, SMS kita nggak dibalas aja, kita udah merasa kayaknya nggak worth it ini, ya kan? Kayak pengorbanan kita nggak sebanding begitu loh. Udah kita stop aja. Emang cuma dia cewek, emang cuma dia cowok. Kalau surat kita kirim nggak pernah kunjung dibalas. Buat apa sih kita nungguin? Orang masih banyak kok, perempuan lain, pria lain, betul nggak? Bapak Ibu, umur kita berapa hari ini? Dan berapa lama surat cinta Tuhan baru kita respon? Dengan pertobatan, itu loh, gilanya Tuhan itu loh. Gilanya Allah Bapa tuh begitu. Surat cinta dia yang dia kirim mungkin dari kecil, waktu kita bayi. Kita diselamatkan lewat, mungkin ibu kita ada kesulitan mengandung kita begitu ya. Atau dari kecil kita seharusnya udah gak ada lagi, tapi bisa ada kita. Tapi tahun-tahun hidup kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Baru mungkin umur 30, 40, 50 baru Tuhan mengasihi saya. Kenapa selama ini saya gak mengasihi Tuhan? Surat cinta itu udah lama kan kasih ke kita kan, tapi kita baru respon 30 tahun, 40 tahun. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, bagi Tuhan itu 1000 tahun seperti satu. Berarti 30 tahun kita, kalau kita bertobat umur 30 Bapak Ibu, itu mungkin baru 10 menitnya Tuhan. Makanya dia hatinya besar, sabar. Tapi kita lihat Bapak Ibu ya, ini cinta kasih yang sangat ceroboh. Kenapa? Kita manusia, kalau udah gak ada respon, ya udahlah. Tapi Bapak Ibu, Allah Bapa memutus putra tunggalnya buat kita. Gak tunggu kita merespon atau tidak. Bahkan sebelum ada peradaban umat manusia seperti hari ini, ada abad ke-21 seperti hari ini, dia sudah putuskan, aku akan turun, aku akan jadi manusia. Aku jadi manusia, aku sama seperti manusia. Aku utus anakku, aku utus. Bapak mengutus Yesus betul-betul seperti manusia, merasakan yang dirasakan manusia. Supaya apa? Supaya mereka tidak usah merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Takut, khawatir, kebinasaan. Biar anakku yang kuutus yang merasakannya. Sebelum kita mencintai dia sudah mencintai kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bukankah ini kasih yang luar biasa? Makanya kalau kata betapa besar Bapak Ibu, waktu saya berkali-kali baca ayat ini tadi, waktu di hotel juga sambil baring saya baca. Ya ini lebay lah ya. Hati saya perih Bapak Ibu. Kayak sedih gitu. Tuhan, siapa aku sampai kau tunggu begini? Siapa kami sampai kau tunggu begini? Siapakah kita semua sampai Allah memberikan sebuah keistimewaan yang disebut anak-anak Allah? Tahun berlalu, hari berganti, tapi kita kadang-kadang Bapak Ibu lebih tertarik dengan berkat yang Tuhan berikan secara jasmani. Kalau usaha maju, rumah tangga harmonis, kesehatan lancar, anak berhasil, usaha lancar, kita rasanya wah bahagia, kita bisa ucapkan syukur. Tapi coba waktu lagi turun semuanya, kita rasa kehilangan alasan untuk bersuka cita. Kita kehilangan alasan damai sejahtera, rasa jadi galau, jadi susah. Boleh saya bilang satu hal Bapak Ibu, kalau dia sudah berikan kekekalan buat kita, masa dia gak pikirkan kesementaraan kita? Saya ulangi, kalau dia berikan kekekalan buat kita, masa kesementaraan kita dia gak pikirin? Kalau hari ini Anda dan saya sekarang dalam rasa takut, khawatir, ada masalah rumah tangga, ada masalah yang rasanya gak bisa diselesaikan, masalah finansial, Tuhan rasanya gak ada jalan nih, rasanya mentok di ujung. Kayak aku gak bisa lagi menjalani hal ini.
Bahkan mungkin terpikir, apakah lari aja? Ataupun mungkin ada sebagian, hari-hari ini Bapak Ibu ini sangat tren di kalangan anak muda biasanya. Apa akhiri hidup aja ya? Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika Yesus jadi manusia, Dia tahu betapa sakitnya kelaparan. Dia tahu betapa sedihnya punya masalah. Dia tahu betapa sulitnya mengalami pergumulan yang mungkin tidak bisa dijawab. Dia tahu bagaimana pergumulan sebagai seorang manusia terbatas. Dia tahu. Dan oleh karenanya saya mau katakan hari ini, Tuhan tidak tutup mata atas pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dia tidak tutup mata. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan satu hal penting. Kalau Dia tidak tutup mata dengan penderitaan kita, sampai kapan kita mau tutup mata terhadap panggilan kita sebagai anak Allah? Dia udah sayang banget di sama kita. Sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang mau kita berikan? Tentu Bapak Ibu, ketika saya bicara ini jangan berpikir kita bisa membalas kebaikan Allah. Gak bisa. Gak bisa. 70 tahun hidup kita ngapain sih? Paling baik juga, paling benar juga berapa sih? Semua kasih karunia Allah. Amin. Tapi apa sih yang bisa kita berikan dari hidup kita yang kecil dan sebentar ini? Mulailah dengan tadi kesadaran, betapa luar biasa aku bisa menjadi anak Allah. Betapa luar biasa Dia menungguku. Sekarang, karena Dia sudah menungguku, bahkan bukan cuma menunggu, Dia hadir sebagai manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani lebih dalam lagi, ada kalimat yang sangat menyentuh. Immanuel itu artinya Dia yang masuk, Dia yang hadir. Hadir dalam apa? Pergumulan, pencobaan. Artinya kita gak bisa bilang, Tuhan, kamu gak tahu apa yang saya rasakan. Tuhan, kamu mah enak udah di surga sekarang. Oh Tuhan mah enak, udah ngerasa ini, ngerasa itu. Tuhan mah enak, udah begini, udah begitu. Dia bilang satu kata, kita langsung terdiam. Aku Immanuel. Aku adalah yang hadir, yang merasakan. Dia bukan meloncati dari bayi langsung, oh tiba-tiba dimuliakan, bangkit. Dia lewati susah senangnya. Dan sampai di atas kayu salib Dia katakan, Bapa ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa ya. Itu dalam lukanya loh itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada kita yang dilukai sama anak kita, mertua kita, menantu kita, Tuhan sudah lebih dulu mengalaminya. Dan Dia akan menguatkan kita hari ini. Dia akan kuatkan kita. Anda dan saya tidak sendiri. Kita melewati kepahitan batin, kesedihan, keputusasaan, kekecewaan, itu bersama dengan Tuhan. Tapi mohon, jangan tutup mata bahwa ketika Dia melakukan sesuatu bagi kita, kita pun punya itikat baik Bapak Ibu ya. Ini bukan balas budi ya, bahasa itu itikat baik gitu. Kita yang punya respon kembali, Tuhan, aku mau melakukan sesuatu demi Engkau. Apa yang Kau inginkan? Keakraban macam apa? Karakter macam apa yang harus lahir? Amin Bapak Ibu. Supaya aku betul-betul bisa merespon kesempatan sebagai anak Allah ini dengan proper, dengan layak. Supaya aku tidak menyia-nyiakan cintaku yang luar biasa mengalir. Kalau dalam bahasa anak muda Bapak Ibu ya, tidak ada yang lebih pantas diberikan kepada pasangan kita selain cinta buta, cinta mati. Betul gak Bapak Ibu? Yang udah menikah amin. Oh yang amin cuma 2 pasang, 3 pasang Bapak Ibu. Pak sorry Pak, yang kayak begini susah Pak dicinta matiin Pak. Yang ada kita mati ketika mencintai dia Pak. Betul gak? Gara-gara stres kan? Berantem mulu, ngomongnya tajam ya kan? Aduh Pak, jangan cinta mati Pak. Jangan-jangan saya mati ketika mencintai dia Pak. Aduh. Satu-satunya cinta yang pantas untuk pasangan kita adalah cinta mati. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau betapa besar cinta Allah itu dan diberikan buat kita lewat putra tunggalnya Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya ini, kualitas cinta macam apa yang sudah kita berikan kepada Dia?
Apakah Anda sudah menghayati betapa besar kasih itu? Dan akhirnya Anda merefleksikan ulang, memantulkan kembali cinta yang sama yang Dia berikan kepada Anda. Pertama-tama bukan kepada Dia, tapi kepada orang di sekitar Anda dulu. Karena Rasul Yohanes berkata, bohong orang kalau misalnya berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesamanya. Biar itu dirasakan oleh lingkunganmu, saudara kita, anak kita, keluarga kita. Tapi secara simultan Bapak Ibu, kita akan punya cinta sama Tuhan. Itu simultan. Tapi jangan bilang aku mencintai Tuhan, tapi di sekitar kita gak merasakan kemanisan cinta Tuhan itu. Bahaya itu. Makanya hari ini paling penting yang pertama, betapa besar dan berapa besar kita sudah menghayati itu. Kalau Allah tadi digambarkan oleh Rasul Yohanes, betapa besar kasih Allah. Sekarang pertanyaannya buat kita, berapa besar cinta kita buat Dia? Berapa besar cinta mati kita buat Dia? Oleh karena itu baru bisa masuk ayat kedua, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Boleh ditampilkan ayat kedua? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Rasul Yohanes mengatakan ini di tengah-tengah sedang masa penganiayaan Bapak Ibu. Yang ini adalah sebuah penghiburan bagi jemaat-jemaat di Asia waktu itu. Ini sebuah pengharapan. Kenapa? Karena mereka mengikuti cara hidup yang tidak dikenal oleh dunia. Balik ke ayat pertama boleh ditampilkan. Makanya di kalimat terakhir Bapak Ibu, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Aneh. Kok baik banget jadi orang? Mereka kok tulus banget jadi orang? Harta dikumpulin bersama, untuk hidup bersama. Ada yang susah kita tolong. Itu cuma hidup cuma mula-mula Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini kebalikan sama hidup jemaat hari ini kan. Kalau bisa dimakan jemaat lain. Betul nggak? Kalau dia nyinggung saya, waduh, saya singgung dia sampai jatuh pokoknya. Dia ngomongin saya, waduh, saya ngomongin balik sampai hancur nama baiknya. Betul nggak Bapak Ibu? Wah, sangat kontras dengan jemaat mula-mula. Ada apa-apa dibagi, ditaruh di kaki para rasul. Didiskusikan bagaimana yang susah bisa ditolong, yang sakit bisa sembuh, yang hatinya kecewa bisa dipulihkan. Itu dulu jemaat mula-mula. Sekarang kebalik. Banyak gereja jemaat berantem begitu Bapak Ibu ya. Itu berantemnya kadang-kadang bukan karena hal prinsip. Kadang-kadang ya karena panitia Natal itu Bapak Ibu. Iya, benar. Jemaat bikin panitia, betul Bapak Ibu. Ada yang kasih ide kan? Ide nggak didengar. Oh, berantem marah. Dia bikin kubu pakai pohon Natal. Yang satu kubu nggak pakai pohon Natal. Yang kubu nggak pakai pohon Natal ngomongin yang kubu pohon Natal. Yang kubu pohon Natal ngomongin ya nggak pakai pohon Natal. Gara-gara pohon Natal, gereja dingin selama Desember. Bukannya gara-gara musim salju loh. Gara-gara beda pendapat soal pohon Natal. Aduh Bapak Ibu. Makanya lah, saya bersyukur ya tadi ngomong-ngomong dengan Bapak Gembala ya. Gereja kita itu dalam bahasa anak muda hari ini Bapak Ibu ya, slow living Bapak Ibu. Slow living. Paham ya Bapak Ibu? Yang muda-muda pasti tahu nih. Artinya kita gak buru-buru gitu kan. Ya kita jalan. Ada ibadah. Ada dekorasi, ayo dekor silakan. Ada ini, ayo kita jalan. Betul-betul yang penting bagaimana jiwa-jiwa itu datang dan diberkati oleh Tuhan, amin. Nggak sibuk ke program yang mesti bikin ini, mesti bikin itu. Wah terburu-buru, pokoknya mesti ini, mesti itu. Aduh, akhirnya yang diangkat itu bukan Tuhan. Yang diangkat itu pohon Natal. Yang diangkat itu lagu-lagu Natalnya, performance-nya. Aduh, kita akhirnya nggak menghayati Natal. Yang kita hayati atmosfer Natal. Dan saya katakan Bapak Ibu, waktu saya ngisi di MAG ya, di Arta Gading, hari-hari ini tuh Bapak Ibu, orang-orang Barat itu jago banget menjual Yesus. Menjualnya itu bukan di Paskah lagi, tapi di Natal. Betul nggak?
Bapak Ibu coba ke mall sekarang. Buy one get three, betul kan? Waduh, malah bisa buy nothing get everything. Gak usah beli apa-apa, lo gratis ambil lah. Cuci gudang gitu kan. Itu dari mana? Itu kan dari budaya barat, di mana mereka itu bikin Natal itu jadi kesempatan untuk belanja, ya kan? Liburan, spend uang gitu ya. Kalau di Timur Tengah waktu dulu Bapak Ibu Natal pertama, itu suasananya bukan belanja. Apalagi suasananya liburan, enggak. Maria dan Yusuf getir, bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang akan terjadi dengan anak ini? Kitab Lukas katakan, suatu pedang akan menembus jiwamu, kata Simeon kepada Maria. Artinya apa? Membesarkan Yesus tidak akan menjadi hal yang mudah. Hati Maria akan hancur tercabik-cabik melihat bagaimana perjalanan Yesus yang begitu sulit. Tapi hari ini Natal, jadi tempat ada orang gendut Bapak Ibu. Jenggotnya putih, pakai topi merah, bawa hadiah kemana-mana. Nggak salah loh ya, nggak salah loh kita ada sinterklas. Nanti tiba-tiba ada sinterklas sekolah minggu, salah lagi. Bapak Ibu bilang, wah kok jadi ada sinterklas? Nggak salah loh ya. Tapi jangan sampai sinterklas itu nutupin Yesusnya. Nutupin ini Bapak Ibu, pengharapan bahwa suatu hari dari palungan akan ada kemuliaan. Jangan berhenti di palungan, tapi sampai ke kemuliaan. Bahwa Natal kita rayakan bersama dengan satu pemikiran, bahwa Dia sudah menjadi manusia dan sekarang Dia dimuliakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin Bapak Ibu. Jangan kita ketinggalan. Kita ini manusia, kita ikuti jejak Dia. Dan ingatlah suatu hari, kalau hari dunia tidak kenal kita, hari dunia lihat cara hidup kita beda. Kok jujur banget sih? Kok optimis banget sih? Kok jadi gitu banget sih? Kamu kok ngalah banget sama istri? Malu kali suami ngalah sama istri. Tegasan dikit, wibawa dikit, bentak kalau perlu. Wah ini kan seringkali kita dengar begitu Bapak Ibu ya. Makanya bapak-bapak itu kena yang namanya toxic masculinity. Maskulinitas yang toksik. Kalau galak sama istri itu keren begitu. Saya pernah dengar loh Bapak Ibu, ada bapak-bapak yang ngomong, kalau sama istri kalau minta maaf itu malu. Malu kamu minta maaf sama istri. Jadi kalau salah gimana? Udah diemin aja, biar bayar sendirinya. Ada sampai segitunya loh. Bapak Ibu mungkin juga pernah dengar, laki-laki itu jangan nangis, malu. Waduh, ini kan sebuah apa ya? Sebuah usaha. Kayak dunia bilang tuh begini begitu. Usaha untuk membuat kita jauh dari hatinya Tuhan. Padahal Tuhan mau kita jadi orang lemah lembut. Kalau kita sebagai pria-pria, bapak-bapak ya, udah saatnya minta maaf. Nggak apa-apa kita minta maaf duluan. Maaf ma, maaf nah. Nggak apa-apa. Jangan merasa gengsi. Apalagi ngomong maaf itu digandeng kata tapi. Maaf ya, tapi aku nggak begitu sebenarnya. Lo Anda sudah melakukannya, ya udahlah maaf ya maaf aja. Nah ngomong begini ada istri saya Bapak Ibu. Kalau saya bohong, dia bisa ngomong, dia bisa angkat tangan, enggak kayak gitu dia. Wah belajar ngomong maaf itu susah loh Bapak Ibu, susah loh. Tapi kalau kita udah melihat betapa besarnya kasih Allah bagi kita, sekarang mau ke pasangan kita kasar loh. Ayo Pak, kita duluan gak apa-apa. Kalau kata Rasul Paulus pada jemaat Roma, jika perdamaian itu terletak pada kita yang menentukan damai atau ributnya di rumah, ayolah kita lakukan cari yang damai. Amin Bapak-bapak. Ibu-ibu juga sama Bu, kita Bu. Kalau saatnya misalnya bilang salah gitu ya, iya saya yang salah, ya udah bilang aja salah. Kadang-kadang saya juga nemuin ibu-ibu menggunakan UUD zaman Belanda, Undang-Undang Dasar zaman Belanda. Cuma 2 ayatnya Bapak Ibu. 1, perempuan selalu benar. Yang kedua, kalau dia salah balik ke ayat 1. Itu Undang-Undang Dasar zaman Belanda. Jadi kalau dia salah pun dia tetap benar. Gitu kan? Bu, kita sama-sama Bu. Tahun baru, hati yang baru. Amin. Kalau harus bilang maaf, gak usah gengsi. Keluarin maaf itu. Jangan berat.
Maaf itu kata paling singkat, MAAF kan, 4 kata 4 huruf aja kan, tapi paling panjang mikirnya, betul nggak? 4 huruf paling singkat, paling panjang mikirnya. Kalau terima kasih kan panjang ya. Itu seringkali kita ngomong, wah makasih ya kan, apalagi dikasih duit kan, wah cepet makasih gitu ya. Apalagi udah setoran bulanan tuh, wah suami nyetor ya kan, oh makasih sayang, aduh, kamu yang terbaik di dunia ini, begitu ya. Tapi waktu lagi berantem, untuk bilang maaf itu, waduh, bisa 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Seperti Tuhan Yesus dalam perut bumi, baru keluar kata maaf. Mari Bapak Ibu, kalau suatu hari kita dimuliakan bersama dengan Yesus, persiapannya hari ini. Amin. Persiapannya hari ini. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, ayat ini bisa membuat kita nanti jadi orang eksklusif. Ayat di kedua ini seakan-akan kan jemaat mula-mula mau bilang begini. Rasul Yohanes mau bilang ke jemaat mula-mula begini. Ayo kamu jadi anak Allah. Suatu hari keadaanmu akan berbeda dari orang pada umumnya. Ingat Bapak Ibu, mereka itu hari itu menerima ini bukan dalam arti begini, wah suatu hari akan beda dari mereka. Mereka masuk neraka, saya masuk surga. Enggak loh. Mereka dalam satu pengharapan bahwa kalau aku masuk surga, orang lain pun mesti ikut juga sama. Aku menangisi mereka. Jemaat mula-mula tidak berpikir bahwa oh aku akan dimuliakan, aku dispesialkan, diistimewakan. Nanti yang gak diistimewakan gimana? Bahkan rasain loh, syukur, mati di sana sama api neraka, silakan. Rasul Petrus berkata di suratnya, kalau bisa jangan sampai ada seorang pun binasa. Itu artinya di satu sisi mereka siapin diri, meskipun harus beda dari dunia, mereka akan berbeda dari dunia. Tapi bukan berbeda untuk jadi sombong, berbeda untuk jadi arogan, seakan-akan lebih kudus yang lain gak kudus. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini bisa jadi sindrom kesombongan rohani. Kesombongan rohani, merasa diri lebih benar, lebih bersih dibanding orang lain, dan lebih layak dimuliakan dari orang lain. Hati-hati kalau sampai firman membuat kita rasanya ya udahlah, kalau kamu gak mau selamat ya udah mati sana sendiri masuk neraka. Kamu gak mau dengar firman Tuhan, udah masuk dalam kehinaan. Bapak Ibu, di hari ini saya mau ingat kepada kita. Kalau tadi kembali ke ayat pertama tadi, kalau Allah yang begitu besar kasihnya itu menunggu kita, kasih yang pertama-tama perlu kita tunjukkan adalah orang-orang yang kepada mereka kita juga harus menunggu dan memberikan kesempatan meskipun berkali-kali. Jangan sekali kita kasih kesempatan, misalnya istri, anak, mertua, menantu, terus kita merasa udahlah, gak usah lagi dimaafin, gak usah lagi diurusin, biarin aja, mau benar-benar binasa terserah dia. Bapak Ibu mohon maaf, ini bukan hatinya Tuhan. Bukan hatinya Tuhan. Memang Tuhan tidak maksa kita. Pak, kan Tuhan juga gak maksa Pak. Betul, kita pun gak maksa orang, betul. Tapi ingat Bapak Ibu, hatinya Tuhan adalah waktu orang balik, apa yang dilakukan? Dia buka dekapannya. Betul? Ingat kisah seorang ayah yang punya 2 anak, anak sulung, anak bungsu. Anak bungsu itu udah belanjakan semua harta warisannya, udah menajiskan dirinya, tapi dia kembali ke rumah bapaknya. Apa yang bapaknya lakukan? Apakah bapaknya bilang, kamu binasa aja, saya udah sekali kasih kemarin kesempatan, warisan udah saya turunkan, sekarang gak ada kesempatan lagi buat kamu. Apakah demikian? Tentu tidak Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan adalah dikasih jubah terbaik, dikasih cincin terbaik. Artinya apa? Itu jadi tantangan buat kita. Apakah Anda dan saya akan memberikan sambutan terbaik pada orang-orang yang kembali pada hidup-hidup Anda, pada hidup kita masing-masing? Ketika mereka sudah bersalah, melukai kita, atau bahkan mungkin mereka melakukan satu hal yang sangat fatal, yang sangat melukai Tuhan, yang sangat menghina kebenaran, bahkan menghina keluarga, menghina diri. Tapi ketika mereka kembali, adakah hati yang terbuka? Jangan merasa bahwa kita akan dimuliakan suatu hari dan akhirnya kita memisahkan diri dari orang-orang yang kita pandang tidak pantas. Ini bukan jiwanya Tuhan. Dan ini harus saya sampaikan, karena ayat ini bisa nanti membangun persepsi bahwa oh, kita suatu hari dimuliakan, anak-anak dunia nanti akan dihinakan. Jangan sampai kita membuat dua kubu.
Kubu harusnya cuma satu, kerajaan surga. Sebanyak mungkin orang selamat, sebanyak mungkin tidak ada orang yang masuk neraka. Amin. Dan kalau itu harganya adalah hati saya, jiwa saya yang harus hancur, yang harus rasanya aduh susah banget terima orang ini kembali ya, kok kayaknya nggak bisa, aku nggak mampu. Ayo bayar harganya. Tuhan sudah bayar harga di kayu salib. Tuhan sudah bayar harga ketika dia menjadi manusia. Harganya adalah sebesar, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang berapa harganya? Kalau Tuhan mengatakan itu kepada kita, harusnya kita mengatakan hal yang sama pada orang-orang itu. Bapa ampuni dia tidak mengerti apa yang dia perbuat, makanya kita terima lagi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita memiliki nilai ini Bapak Ibu ya, kita benar-benar menghayati ini. Waduh Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, kalau kita pernah punya anak atau pernah punya mungkin juga hubungan kekerabatan yang pernah hancur, benar-benar hancur begitu ya, kita dimampukan untuk bisa menerima mereka kembali loh. Makanya gak ada rumah tangga yang terlalu hancur untuk bisa diperbaiki. Oke, katakan udah pisah lah, tapi hatinya masih bisa dipulihkan, penerimaannya masih bisa dipulihkan. Kenapa? Karena dia sudah terima saya. Sekarang saya mampu untuk terima dia. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya baik, bukan karena saya hatinya besar, tapi karena saya terlebih dahulu disayang sama dia oleh Tuhan Yesus, Tuhan saya. Tuhan sayang sama saya. Sekarang saya mau pakai sayang yang sama untuk sayang orang lain. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika dikatakan bahwa kelak suatu hari Kristus akan menampakkan diri, menunjukkan kemuliaannya, salah satu elemen penting yang tidak boleh kita lupa, Anda dan saya harus punya kemuliaan yang sama. Kemuliaannya bukan uangnya yang banyak, punya mobil, punya rumah yang besar. Bukan, itu bukan kemuliaan di mata Tuhan. Kemuliaannya adalah kebesaran hati kita terima orang yang kembali, yang udah melukai kita. Kebesarannya atau kemuliaannya adalah ketika bagaimana kita menanggapi orang yang melukai kita. Bagaimana kita berkata kepada orang yang pernah mengecewakan kita. Bagaimana kita memberi kesempatan kepada orang yang pernah memutuskan harapan kita. Di situ kemuliaan kita terlihat. Orang yang maafinnya hatinya besar Bapak Ibu ya, memaafkannya itu besar ya. Nggak tahu kenapa kalau saya ngelihat ya, itu mulia banget orangnya. Kalau Bapak Ibu pernah nggak lihat cerita-cerita ya, nggak tahu ya ini Bapak Ibu ngikutin nggak ya. Saya kan juga sekali-sekali adalah nonton drama-drama Korea begitu ya. Ya mungkin sekarang drama-drama Cina ya, Dracin ya. Ada drakor, ada Dracin sekarang ya. Itu Bapak Ibu ya, kalau cerita soal orang tua yang terima anaknya, para anaknya itu udah aduh parah banget. Atau pasangan terima pasangan yang udah sangat menyakiti dia begitu ya. Saya waktu melihat tokoh yang mainin itu ya, wah kok besar banget jiwanya ya, kok mulia banget ya. Jadi kayak tokoh itu tuh benar-benar tokoh yang sangat diangkat di kisah itu. Tokoh yang betul-betul spesial yang luar biasa, yang buat orang-orang di bioskop itu netesin air mata. Karena saking mulianya jiwanya dia itu loh. Saya membayangkan hal yang sama Bapak Ibu. Waktu suatu hari Tuhan datang, kelihatan tuh kita mulia. Bukan mulia karena uang, jabatan, harga diri, tapi karena maaf yang sudah pernah kita buka untuk orang lain. Kayak semua catatan kita tuh buka Bapak Ibu. Dan di situ orang-orang tahu orang ini besar hatinya, murah hatinya. Bukan karena dia mampu, tapi karena dia merespon kebaikan Tuhan. Dia memantulkan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya dia melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan. Wah, dia lakukan itu. Dan kebuka semua. Seperti film Bapak Ibu, malaikat-malaikat yang nonton akan memuliakan kita. Wah, luar biasa. Ayo masuk ke dalam kerajaan Tuhanmu. Masuk. Kamu dimuliakan bersama Tuhanmu. Saya membayangkannya begitu Bapak Ibu. Jadi kemuliaan itu terletak bukan di merek baju kita, merek handphone kita, merek mobil kita. Bagaimana orang menilai kita. Itu semua sementara. Tapi waktu hari ini Bapak Ibu dan nanti ke depannya, di tahun mendatang, kita menaruh satu kemuliaan dalam hati kita yang berani minta maaf ke orang. Hati yang tidak mencintai dunia, tidak ingin dosa, takut bikin dosa. Di situ akan kebuka catatan kita. Waktu Tuhan menyatakan diri, ini anak-anak yang seperti Yesus.
Ini kata Bapa, anak-anakku yang kukasihi. Mereka orang-orang yang menghayati betapa besarnya kasihku. Dan mereka melakukannya kepada sesamanya. Sekarang mereka akan bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi bukan melihat orang lain itu, wah kamu gak selamat udah. Enggak. Justru sebanyak mungkin bagaimana caranya menyelamatkan satu jiwa demi satu jiwa. Disitulah keserupaan kita terlihat dengan Yesus. Karena Yesus tidak menolak jiwa. Sebaliknya dia mencari jiwa. Amin. Yesus bukan sahabat orang benar. Yesus sahabat orang berdosa. Jadi persiapkan diri kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang berdosa. Itulah keserupaan dengan Yesus. Itulah keserupaan dengan dia. Yang berangkat dari tadi ayat pertama. Karena menghayati betapa besarnya kasih Allah. Kalau kita sendiri mah gak mampu. Kalau kita mah pengennya dia bersalah sama kita, wah kita habisin, benar gak Bapak Ibu? Dia jelekin kita jelekin balik. Itu kita. Tapi kalau kita sudah menghayati betapa besar kasih Allah, Tuhan, aku tak pantas. Pembalasan hakmu, pembalasan hak, bagianku adalah mengasihi. Amin. Tapi tolong Bapak Ibu, jangan gak tulus ngomong pembalasan adalah hakmu ya. Kadang-kadang ada orang Kristen itu akhirnya jadi lebih jahat dari orang non-Kristen. Dia bilang pembalasan adalah hakmu Tuhan. Tapi hatinya pengen kebalas segera. Pengen dibalas segera. Supaya terlihat bahwa aku benar, dia salah. Kalau orang dunia kan lebih jujur Bapak Ibu. Betul gak? Orang dunia bilang gini waktu disakiti. Kalau bisa mati dia. Betul gak? Ketabrak mobil kalau bisa. Betul nggak? Kakinya patah, tangannya patah, keluarga miskin, ya kan rumah diambil sama bank, betul nggak Bapak Ibu? Wah orang kan kalau nyumpahin kan parah ya. Orang dunia tuh Bapak Ibu. Tapi paling baik dia jujur, paling nggak dia jujur, dia kesel. Tapi orang Kristen kadang-kadang Bapak Ibu ya, karena dia merasa mau sok baik begitu kan ya, dia pakai firman Tuhan, Tuhan pembalasan hakmu Tuhan. Tapi di hatinya kalau bisa segera Tuhan ya. Biar kelihatan dia lawan siapa ini. Ini biji bata Allah nih. Yang itu biji kedondong kali ya. Aduh. Tapi yang ngomong dari mulutnya yang keluar pembalasan hakmu. Tapi hatinya gak tulus. Bukan menyerahkan pembalasan ke Allah. Tapi dia menaruh titik pesan ke Allah. Allah tolong balas dia segera ya. Aku sakit nih, aku mau lihat dia juga sakit. Biar dia rasain yang saya rasain. Betul gak? Hati-hati loh, Tuhan tahu hati kita. Waktu kita bilang pembalasan hakmu, itu kita gak mengingini dia terbalas sebenarnya. Kalau kita masih mengingini dia dibalas, berarti Anda masih ingin dia jatuh di lubang yang sama. Kita belum tulus mengampuni dia. Pengampunan itu titiknya adalah kita tidak mau dia jatuh, kita tidak mau dia malang. Kalau bisa dia diberkati Tuhan. Amin. Yang amin cuma 3 orang. Sisanya Pak, balas dulu deh Pak. Tolong kasih tahu dulu Pak, dia salah Pak. Gak ada pilihan Bapak Ibu. Serupa dengan Yesus, itu harus terlihat pada sesama kita. Bagaimana kebesaran hati kita pada orang lain. Makanya ayat yang 3 yang terakhir Bapak Ibu. Dikatakan ayat ketiga, boleh terakhir. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, bahwa mau dimuliakan dengan Allah itu, seperti Yesus ya. Pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah. Jangan ada lagi hati yang kotor. Amin Bapak Ibu. Jangan ada lagi hati yang lebih ingin diberkati, kaya, jadi orang yang makmur, lebih daripada berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan lagi kalau orang sekitar kita, mungkin tetangga atau orang beli tas merek apa, kita rasanya pengen beli tas merek itu juga. Ya kan? Tetangga beli tas Louis Vuitton begitu kan, LV kan. Kita ya udah deh karena nggak mampu beli KW-nya aja, nggak ketahuan kali ya begitu kan. Kita beli yang VL begitu kan, Vuitton Louis gitu ya. Maksa banget. Tetangga beli mobil baru, kita rasanya terkejar begitu. Aduh dia udah beli mobil, masa saya masih motor gitu kan. Bapak Ibu ingat nggak? Kadang-kadang itu ya orang-orang kaya itu juga agak ada unik-uniknya juga. Udah punya mobil pengen jadi motor mobilnya. Bapak Ibu tahu, saya pernah cerita ini gak ya? Kayaknya belum pernah ya waktu di streaming ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata keinginan manusia itu gak ada habisnya. Kalau kita terus ikutin hati kita, gak pernah bisa suci kita. Orang waktu miskin Bapak Ibu, waktu susah ya, kan naik motor Bapak Ibu ya.
Motor itu keunggulannya adalah kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan, itu motor. Kalau mobil kan panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Kalau motor, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak, itu kalau motor, benar nggak? Makanya dia rindu suatu hari panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan, pengen punya atap kan? Tapi waktu dia super kaya Bapak Ibu, dia beli mobil supercar yang bisa buka atap. Persis kayak dia naik motor lagi. Betul nggak? Waktu susah pengen naik motor, Tuhan kalau bisa punya atap motornya. Kan namanya bajai itu ya kalau motor punya atap ya. Oh, diberkati Tuhan dengan mobil. Waktu mobil terus dia makin kaya ya, dia beli mobil yang bisa buka atap. Kenapa? Biar seger anginnya katanya. Itu kan kayak naik motor ya. Betul nggak? Nggak ada habisnya kita. Nggak bisa habis. Buat yang muda, lihat teman lain punya pasangan, kita ngiri, aduh kapan ya? Truk aja udah gandengan, masa aku belum? Truk aja gandengan, masa saya belum? Teman saya udah nikah, anak udah 2. Saya buru-buru anak mantan yang nambah terus. Yang nambah cuma mantan ya. Aduh gimana Pak? Bapak Ibu, panggilan kita, teman-teman, saudara-saudari sekalian, ayo kita bersihkan hati kita. Sampai satu hal yang kita pegang bersama, tidak ada yang harus selain Tuhan. Tidak ada yang harus selain Tuhan. Punya pasangan boleh, gak punya pasangan gak apa-apa. Punya rumah boleh, gak punya rumah gak apa-apa. Punya mobil boleh, gak punya gak apa-apa. Punya warisan boleh, gak punya gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan, harus punya Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Jadi hari ini kita bisa merdeka Bapak Ibu. Kita merdeka. Ya udahlah gitu. Ketakutan dan kekhawatiran gak akan bisa membelenggu kita, gak bisa memenjara kita. Kenapa? Karena kita betul-betul menyerahkan semuanya pada Tuhan. Kadang-kadang kenapa kita khawatir, kenapa kita takut, itu bukan karena keadaannya Bapak Ibu, tapi karena pikiran kita. Ada satu peribahasa menurut saya menarik. Penjara terbesar di dunia, yang paling tebal temboknya dan paling tinggi temboknya, itu bukan penjara di Guantanamo atau mana tuh ya, Amerika ya? Guantanamo Pak ya? Bukan Guantanamo. Penjara paling besar di dunia adalah pikiran manusia itu sendiri. Pikiran manusia itu sendiri. Kalau Anda berpikir sesuatu yang menakuti diri, khawatir, kita nggak akan pernah bisa keluar dari situ. Kenapa? Itulah penjara kita. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda penjarakan diri Anda pada Tuhan, pada pengharapan suatu hari aku ketemu Tuhan, suatu hari aku benar-benar berjumpa dengan Dia muka dengan muka, kita nggak bisa lari dari Tuhan di situ. Jadi penjarakan pikiranmu bersama dengan Tuhan. Kita penjarakan pikiran kita bersama dengan Tuhan. Jadi waktu kita mau bikin salah, kita mau khawatir, kita mau takut, aku sama Tuhan. Aku bersama dengan Tuhan. Aku di penjara bersama dengan Tuhan. Kalau aku bersama dengan Tuhan di penjara, siapa yang mau cari aku? Siapa yang mau melukai aku? Masa depan bagaimana yang bikin aku takut? Masa depan bagaimana yang bikin aku khawatir? Semuanya aman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kosongkan jiwa kita. Bukan artinya gak punya keinginan. Keinginan kita diatur kembali. Di-readjust. Saya punya anak umur 4 tahun Bapak Ibu, namanya Edesa itu di situ. Nah itu dia lagi senang itu. Dia udah titip, sebut nama aku nanti ya kata dia. Bapak Ibu, menyesuaikan keinginan itu bukan berarti gak punya keinginan. Edesa ini Bapak Ibu, keinginannya ini lagi gak terkontrol kadang-kadang. Gak terkontrol, bahkan di luar prediksi BMKG. Karena bisa lompat, bisa kemana ya kan. Tapi Bapak Ibu, dia punya mama yang sangat tegas. Dia punya mama yang sangat tegas. Saya lebih memble Bapak Ibu. Saya lebih memble. Ini cerita terakhir boleh dikit Bapak Ibu ya. Saya ini agak memble soal anak Bapak Ibu. Hatinya itu kayak agak tegaan gitu. Tapi istri saya tuh lebih tegaan, lebih tegas gitu loh. Lebih bisa ngatur gitu. Harus begini, harus begitu. Kamu gak boleh begini ya. Kayak sekarang nih, Bapak Ibu lihat dia bisa duduk begini Anton. Ini bukan karena dia punya keinginan seperti itu Bapak Ibu. Mamanya briefing ke dia. Kamu kalau mau di sini harus duduk yang benar ya.
Duduk yang manis, oke? Oke yang manis. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, menariknya Bapak Ibu, saya tuh perhatiin ya. Dia itu punya kehendak Bapak Ibu. Kehendaknya ngapain? Mau lari ke depan, mau jalan-jalan. Dia tuh nggak pernah betah gini sebenarnya. Tapi ketika dia menerima kehendak mamanya, dia terima briefing mamanya, dia masukin itu. Dia jadi kebiasaan. Akhirnya jadi. Bapak Ibu, bagaimana ngosongin jiwa supaya kehendak Allah hadir dalam hidup kita? Dengar briefingnya terus. Amin. Penjarakan terus kita sama Tuhan. Lama-lama kehendak kita jadi sama kayak kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau hari kita merasa kok hidup suci susah ya, kok hidup benar susah ya, mungkin kurang dengar briefing. Nanti istri saya briefingin Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita dengar briefingnya Tuhan. Penjarakan pikiran kita bersama dengan Tuhan. Dengan itu kesucian bukan jadi beban, bukan jadi keharusan, tapi jadi kehausan. Kalau keharusan itu beban, kalau kehausan itu kerinduan. Amin Bapak Ibu.